Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca renungan kita pada saat ini yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji akan nama Tuhan, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita sudah membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini dapat memberikan satu nasihat lagi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di hari-hari ini. Kita diberikan nasihat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, tentu semuanya kita mempunyai kegiatan-kegiatan masing-masing, mempunyai satu tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Sebagai istri, sebagai suami, tentu kita mempunyai tugas dan tanggung jawab ya di dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai istri, tentu dia mempunyai satu tanggung jawab untuk melayani rumah tangganya, melayani suami, melayani anak-anak, atau melayani orang tua. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau mungkin di dalam kehidupan kita ya berada di dalam keadaan yang baik, maka di dalam rumah tangga itu mungkin kalau mau melakukan sesuatu tidak bersungut-sungut karena berada di dalam keadaan yang baik dan tidak berbantah-bantah. Tapi kalau berada di dalam keadaan yang tidak baik, kalau kita mau mungkin mengerjakan sesuatu, kadangkala suami sudah capek mungkin, atau istri sudah capek bekerja, suami sudah bekerja mungkin capek, ya. Kita mengerjakan sesuatu itu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Itu adalah satu hal yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Tuhan. Marilah di dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah mengambil satu keputusan untuk memilih untuk berumah tangga, di dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, karena semuanya apa yang terjadi itu adalah merupakan satu keputusanmu sebelum berumah tangga. Dan saat ini ketika mengalami satu kesulitan dalam rumah tangga, tidak ada yang bisa menolong, ya, tidak mungkin mempunyai pembantu, kita harus mengerjakan semuanya itu. Marilah kita mau menyadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar senantiasa sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mempunyai rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa dalam Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, tentu ketika mengalami satu kesulitan di dalam rumah tangga, apapun yang dia kerjakan, dia tidak akan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, karena dia tahu itu adalah tanggung jawabnya sebagai istri. Nah, bagaimanakah di dalam kehidupanmu di hari-hari ini? Apakah di dalam kehidupan di hari-hari ini ada persungutan di dalam engkau menjalani hidup ini? Ataukah di dalam pekerjaan kita
kita bekerja di satu tempat, atau di kantor, atau di pabrik, kita bekerja. Mungkin kalau kita mungkin diperintahkan oleh bos, kadangkala kita bersungut-sungut. Itu satu perbuatan yang tidak baik, ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Marilah di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup senantiasa dewasa di dalam Tuhan, ya. Kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, baik di dalam rumah tangga, mungkin kau berada di tempat pekerjaanmu, atau kita berada di dalam gereja, ada tugas-tugas yang sudah dipercayakan, marilah kita melakukan itu semua dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Karena kalau kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah, itu tidak menjadi berkat. Marilah kita akan baca lagi di dalam firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jadi apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, baik di dalam rumah tanggamu, baik di dalam pekerjaanmu, baik di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaan Tuhan, marilah kita mau kerjakan itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Kalau di dalam kehidupan kita mau mengerjakan segala sesuatu itu tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan berbantah-bantah, tapi kita melakukan itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Kita akan menerima bagian sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Kita akan menerima upah. Apa itu upah? Upah itu berkat. Berkat itu, upah itu bukan nanti terima di sorga, tidak. Masih di dunia, Tuhan akan memberikan upah. Tuhan akan memberikan berkat. Kalau Allah yang berjanji, saudara, adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janji. Kalau manusia bisa mengingkari janji, tapi Allah yang kita sembah, Allah tidak pernah berdusta. Apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya, itu pasti Dia akan genapi dalam kehidupan kita. Marilah saudara, ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah ini, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita, saudara merasa bahwa di hari-hari yang telah berlalu engkau suka bersungut-sungut, engkau suka berbantah-bantah, dan engkau tidak mengerjakan apa yang engkau kerjakan, tidak mengerjakan dengan segenap hati, mari mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, Tuhan sanggup memulihkan hatimu, dan saya percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia Allah kita yang baik, Dia Allah kita yang penuh kasih. Pasti kalau kita mau berubah, kita senantiasa mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kau perbuat, biarlah engkau perbuat dengan segenap hati. Apa yang kita lakukan, biarlah benar-benar hanya fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Firman-Mu memberikan satu nasihat bagi kami
supaya kami tidak bersungut-sungut apa yang kami kerjakan, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pekerjaan kami, ataupun di dalam gereja, pelayanan kami dalam pekerjaan Tuhan. Biar kami mau melayani dengan segenap hati kami. Dan kami percaya kalau kami melayani dengan segenap hati kami, ada bagian, ada upah yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau pasti akan menepati janjinya. Berkatilah semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.